Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Sahata Sabarian Ibaho dengan NIM 22002262 selaku moderator, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu pembimbing mata kuliah Perencanaan Pendidikan, Ibu Tia Ayuningro MPD. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 5. Yang pertama, Aisyah Uswatun Nasana 2200222004, dan yang kedua Helen Stadia 22002249, dan yang ketiga saya sendiri selaku moderator dengan 22002262 Sata Sabarian Naibaho, dengan dan yang keempat Cindy Dewi Sapitri dengan NIM 22002234, dan yang terakhir Triwidia Nita 22002242. Baik, kita masuk dengan pemateri pertama. Pengertian per, kekurangan dan kelebihan per, yang dibacakan Aca. Kepada Aca, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PART, yaitu adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, pengaturan, dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PART adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan bagian-bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya. Dan dan adapun dan adapun karakteristik PART, yaitu dari langkah-langkah penjelasan metode PART, maka bisa dilihat suatu karakteristik dasar, yaitu sebuah jalur kritis. Dengan diketahuinya jalur kritis ini, maka suatu proyek dalam jangka waktu menyelesaikan yang lama dapat diminimalisir. Adapun karakteristik proyek yang pertama yaitu kegiatannya dibatasi oleh waktu, sifatnya sementara, diketahui kapan mulainya dan berakhirnya. Yang kedua yaitu dibatasi oleh biaya. Dan yang ketiga yaitu dibatasi oleh kualitas. Dan yang selanjutnya itu biasanya tidak berulang-ulang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Aca. Yang selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, komponen per dan network per, kepada Cindy. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan PERT, yaitu yang pertama, berguna pada tingkat manajemen proyek. Yang kedua, secara sistematis tidak terlalu rumit. Yang ketiga, menampilkan secara grafis, menggunakan jaringan untuk menunjangkan hubungan antar kegiatan. Yang keempat, dapat ditunjukkan jalur krisis, jalur yang tidak slack-nya atau halangannya. Kemudian yang kelima, dapat memantau kemajuan proyek. Yang keenam, dapat diketahui waktu seluruh proyek dan kapan akan diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, mengetahui apa saja kegiatan krisis, yaitu kegiatan yang akan menunda proyek jika terlambat dikerjakan. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, apakah kegiatan non-krisis kegiatan yang boleh dikerjakan terlambat.
Kemudian yang kesembilan, mengetahui probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu. Kemudian selanjutnya itu mengetahui jumlah uang yang dibelanjakan sesuai rencana sesuai dengan proyek tersebut. Kemudian yang terakhir, efisiensi jumlah sumber daya yang ada dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Adapun kekurangan PERT, yaitu yang pertama, kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan. Kemudian yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancang PERT. Kemudian yang keempat, terlalu fokus pada jalur krisis, jalur yang terlalu lama dan tanpa hambatan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen dalam pembuatan PERT. Yaitu yang pertama, kegiatan atau activity. Suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan periode, waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Kegiatan ini diberi simbol tanda panah. Kemudian yang kedua, peristiwa atau event, yaitu menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Peristiwa diberi simbol lingkaran atau nodes, dan nomor, di mana nomor dimulai dari nomor kecil bagi peristiwa yang mendahulunya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan network PERT, yaitu sebelum satu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahului harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, anak panah menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, nodes diberi nomor supaya tidak terjadi penomoran nodes yang sama. Kemudian yang keempat, dua buah peristiwa hanya bisa dihubungkan oleh satu kegiatan atau anak panah. Kemudian yang kelima, network hanya dimulai dari suatu kejadian awal yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahuluinya, dan network diakhiri oleh satu kejadian sama. Berikut adalah penjelasan dari network PERT. Bisa kita lihat contoh sebagai berikut, yang mana gambar pertama yaitu menjelaskan sebuah kegiatan atau activity merupakan proses penyelesaian suatu pekerjaan selama waktu tertentu dan selalu diawali oleh node awal dan diakhiri oleh node akhir, yaitu saat tertentu atau event yang menandai awal dan akhir suatu kegiatan. Bisa kita lihat yaitu pada penomoran 1 yaitu node awal, kemudian di pertengahan yaitu kegiatan, kemudian di penomoran 2 yaitu node akhir kegiatan. Adapun gambar yang kedua yaitu menjelaskan bahwa kegiatan B harus dimulai dikerjakan setelah kegiatan A diselesaikan. Artinya, sebelum masuk ke kegiatan B, kegiatan A harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian gambar yang ketiga yaitu kegiatan C baru bisa dimulai dikerjakan setelah bagian A dan B selesai. Artinya bagian A dan B harus selesai terlebih dahulu baru bisa masuk ke bagian C. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Cindy. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, pengertian CPM atau kelebihan kekurangan. Baik, kepada Helen kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian CPM, itu Critical Path Method. Itu merupakan suatu metode dalam mengidentifikasi jalur atau item pekerjaan yang kritis dan membuatnya agar dapat menjadi secara manual matematis. Menurut Levin dan
Patrick itu metode jalur kritis atau critical path method ini, yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek, merupakan suatu sistem yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem yang lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Critical path method merupakan suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Jalur metode kritis atau CPM ini adalah teknik untuk menganalisis proyek dengan menentukan urutan terpanjang tugas atau urutan tugas sesuai dengan tingkat kekenduran melalui jaringan proyek. CPM adalah matematis yang berbasis algoritma yang digunakan untuk penjadwalan serangkaian proyek kegiatan. Hal ini penting karena CPM merupakan alat penting untuk manajemen proyek yang efektif. Selanjutnya itu jadi CPM ini merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan CPM. Untuk kelebihan itu menghemat waktu dan biaya proyek. Yang kedua itu alat komunikasi yang efektif. Ketiga itu sangat berguna untuk mengetahui pekerjaan mana yang bersifat kritis. Yang keempat itu dapat digunakan untuk menghitung toleransi keterlambatan suatu pekerjaan yang tidak bersifat kritis. Untuk kelemahan itu pekerjaan yang terlalu banyak. Kedua itu penilaian durasi pekerjaan. Ketiga penilaian interdependensi pekerjaan. Yang terakhir itu pembuatan dan pembacaan jadwal yang jauh lebih sulit di suatu lembaga pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Helen. Kita masuk materi keempat, penerapan sistem atau penerapan teknik POT dan CPM untuk Tria. Kepada Tria, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penerapan sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran atau SP4. Yang pertama yaitu penerapan SP4. Sistem perencanaan SP4 merupakan sistem penganggaran melalui penerapan sistem perencanaan, penyusun program, dan penganggaran atau SP4. Sistem ini diusahakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Penerapan sistem perencanaan ini sangat penting untuk suatu lembaga pendidikan, sebab di suatu lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah yang besar untuk proses penyelenggaraan pendidikan, yang di dalamnya ada aset negara yaitu kaum intelektual muda sebagai agen perubahan untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Dalam usaha meningkatkan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi telah melakukan beberapa usaha. Di antaranya mengembangkan sistem penganggaran melalui penerapan sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran atau SP4. Dalam organisasi, anggaran merupakan pernyataan kuantitatif formal mengenai sumber daya yang dialokasikan untuk aktivitas yang direncanakan selama kurun waktu yang tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur SP4. Yang pertama, siklus. Siklus dapat digambarkan sebagai perputaran kegiatan secara berkesinambungan. SP4 memiliki siklus yang mengatur seluruh aturan dan jadwal kegiatan administrasi, pembangunan, atau rutin pendidikan tinggi yang telah disesuaikan dengan siklus administrasi pembangunan atau rutin Departemen Pendidikan Nasional yang menggunakan mekanisme daftar usulan proyek dan daftar isian proyek, serta daftar usulan kegiatan dan daftar isian kegiatan. Dalam penyusunan siklus SP4 terdapat beberapa prinsip yang diperhatikan. Yang pertama, siklus dapat menjamin arus informasi dan pendapat dari bawah ke atas. Yang kedua, siklus ini hendaknya dapat mengakomodasikan usaha untuk mewujudkan kesinambungan antar kegiatan pembangunan. Yang ketiga yaitu siklus SP4 ini hendaknya sinkron dengan
siklus kegiatan perencanaan Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua unsurnya yaitu struktur program dan kegiatan, di mana semua rencana dan program pembangunan yang diajukan untuk menanggulangi sesuatu masalah tertentu harus dapat ditampung dalam struktur yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan bagian integral dari SP4 yang terdiri dari dokumen-dokumen. Yang pertama, anggaran pembangunan, pengarahan perencanaan program, memo program koordinatif, konsep program operasional, usulan program, memo keuangan, daftar usulan proyek, daftar isian atau proyek pertunjukan operasional. Yang B yaitu anggaran rutin, pengarahan perencanaan kegiatan, memo program koordinatif, proyeksi anggaran rutin, usulan anggaran rutin, memo keuangan, daftar usulan kegiatan atau pradik, daftar isian kegiatan. Selanjutnya karakteristik SP4. Yang pertama yaitu penggunaan pendekatan sistem dalam perencanaan. Pendekatan sistem ini dikatakan sebagai metode ilmiah di dalam usaha untuk memecahkan masalah dengan menerapkan kebiasaan berpikir mengenai sebab terjadinya suatu hal, memandang suatu benda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu berorientasi kepada output. Output merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi. Oleh sebab itu, SP4 selalu berorientasi kepada tujuan dalam segala bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu bekerja berdasarkan struktur program atau kegiatan yang baku. Dapat mengarahkan perencanaan kepada penyusunan program dan kegiatan secara efektif dan efisien karena kegiatan dapat diukur dan diperkirakan pencapaiannya dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu kesinambungan antara otonomi dan pengarahan. Kebijakan pemerintah menyatakan bahwa pemberian status BHMN kepada perguruan tinggi menekankan pada haknya untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada sesuai dengan fasilitas dan kemampuannya. Salah satu pertimbangan perencanaan yang mendapat bobot paling besar dalam SP4 adalah kesinambungan antara program yang diberikan oleh Ditjen Dikti dengan otonomi perguruan tinggi. Kesinambungan ini hanya dapat terjadi jika terdapat sistem informasi manajemen yang sesuai. Selanjutnya yaitu bekerja dengan rencana menggelinding atau rolling plan. Bertujuan agar semua kebutuhan yang ada di setiap unit yang ada di lembaga pendidikan dapat dipenuhi. Dan selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu pendekatan fungsional. Penggunaan SP pendidikan harus dapat menganalisis kebutuhan yang dimilikinya. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat dia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir. Langkah-langkah dalam penerapan metode Langkah-langkah dalam penerapan metode yang pertama mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas serta tonggak proyek milestones yang spesifik. Dan yang kedua memiliki urutan yang tepat berasal dari aktivitas-aktivitas. Dan yang ketiga menyusun model diagram jaringan. Dan yang keempat memperkirakan waktu yang dibutuhkan buat masing-masing kegiatan. Dan yang kelima memilih terapan serta jalur kritis. Dan yang keenam melakukan pemantauan serta evaluasi serta koreksi diagram selama proyek berlangsung. Dan yang kedua langkah-langkah dalam metode CPM. Langkah-langkah dalam metode CPM dibagi menjadi 4. Yang pertama membuat dan daftar aktivitas, menentukan waktu estimasi dan identifikasi dependensi. Dan yang kedua membuat workflow diagram jaringan proyek. Dan yang ketiga menentukan jalur kritis. Dan yang keempat menentukan lama durasi proyek. Baik, sekian presentasi yang kami sediakan. Kami ucapkan terima kasih.